Ini menurut aku nih ya. Nih, dengerin. Tasya itu termasuk peserta yang tidak diperhitungkan di Indosiar. Menurut aku, Indosiar tuh awalnya tidak memperhitungkan kehebatan Tasya dengan pendukungnya. Kenapa? Ya, sebenarnya Indosiar itu awal-awalnya itu mempertahankan Tasya, yang mempertahankan aja gitu. Ini menurut aku. Kalian pernah lihat gak? Tasya itu termasuk peserta yang gift-nya paling rendah. Sebelum-sebelumnya paling rendah. Paling rendah, bener kan? Bener gak? Bener gak? Tasya itu gift yang paling rendah peserta di antara yang lain. Bener gak? Bener kan? Oke. Dan Indosiar itu tidak memasukkan nama Tasya itu di 3 besar. Kalian tahu kan yang masuk 3 besar itu siapa aja kan? Jagoan-jagoannya gitu. Ya ada cowok tuh kan. Terus ada salah satunya April masuk ya kan. Ini kita ngomong sejarah ya. Itu nama-nama itu yang ada sudah disimpan, sudah di-keep. Dan Tasya tidak masuk. Tasya itu tidak masuk, teman-teman. Bahkan Tasya sempat dijadikan sebuah konten. Kontennya apa? Juri sangat prihatin sama Tasya, kualitas bagus, pendukungnya nggak ada. Yang nge-give-nya dikit, gak ada yang memperhatikan Tasya. Menurut aku, gara-gara konten itulah orang mulai jatuh hati sama Tasya. Orang mulai simpatik sama Tasya. Itu penyebab salah satunya Tasya sekarang gacor. Itu teman-teman. Jadi kita tuh kalau mau mau mengulik, kita tuh harus kita lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang gitu. Ini bukan aku ngebelain Tasya ya. Tasya nggak masuk teman-teman. Nggak masuk. Dia memang bagus tapi dia nggak masuk. Nggak masuk dalam list 3 besar. Gak masuk list 5 besar. Tasya tuh enggak. Bahkan yang digadang-gadangkan tuh Mila, April, ada cowok tuh ya kan yang selalu kita komplain kan. Terus Valen masuk. Tasya ini gak masuk teman-teman. Ini adalah efek dari orang yang kemarin-kemarin itu dianggap terzolimi. Artinya memang benar Tasya kualitas bagus, tapi kok nggak ada yang ngirim gift. Sampai-sampai bapaknya Lesti Kejora pun hatinya tergugah. Ngirim gift. Bapaknya Lesti Kejora itu lagi. Bapaknya Lesti itu ngirim karena simpatik gitu loh. Ya, jadi penyebab orang mengirim sesuatu itu bukan karena dia hebat, bukan karena dia begini, karena ada sebuah simpatik hati. Aku menganggap Tasya ini adalah efek dari penonton yang kemarin-kemarin melihat hal itu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau aku bilang pendukung goib, aku rasa enggak. Apakah ini yang ngirim orang Indosiar? Aku yakin kayaknya enggak. Ini memang benar-benar orang luar pure yang dia akhirnya jatuh cinta sama Tasya. Itu menurut aku gitu. Kenapa? Karena pertama Tasya juga memang berpotensi. Ya, walaupun ada kekurangan,
Tasya ini ada potensi. Ibaratnya nyanyi, dia itu bagus, nggak malu-maluin. Semua apa namanya tingkatan-tingkatan Tasya ini bisa semua. Artinya dia serba bisa, walaupun ada kekurangan. Ya kan? Itu sih kalau menurut aku. Tapi kalau kalian masih nggak yakin, kan nggak apa-apa. Ini sih menurut aku ya. Ini menurut aku seperti itu. Jadi efek Tasya ini adalah efek yang kemarin-kemarin kalian tuh menggaung-gaungkan. Ayo dong dukung Tasya. Kasihan loh anak ini berpotensi. Itu makanya lain kali kalian jangan begitu. Akhirnya begitu orang jadi ngedukung dia, nggak terbendung teman-teman. Kalau menurut aku ini sih gara-gara rasa simpatik. Terus dari kalian juga ngeblush, ngirim-ngirimin konten-konten di sosmed kalian. Akhirnya terbaca kan tuh sama orang-orang gitu kan. Akhirnya orang pengen tahu siapa sih si Tasya ini. Tiba-tiba akhirnya hatinya luluh gitu guys. Ini sih menurut penerawangan aku, menurut apa namanya analisa ya, analisa aku gitu. Jadi kalau kalian ngelihat ada seseorang dikirimin virtual gift yang di luar nalar, ini di luar nalar, di luar nalar ini, ya. Awalnya cuma berapa ratus gift, sekarang sampai puluhan juta gift, masya Allah. Itu teman-teman. Seperti itu. Kalau aku bilang tadi Indosiar, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Di saat dia punya peraturan virtual gift tertinggi, itulah yang tetap bertahan. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak mungkin narik statement dia untuk ditiadakan virtual gift. Jadi Indosiar mau tidak terima harus terima Tasya di posisi 1 atau di posisi tertinggi. Seperti itu. Kalau Indosiar mah senang-senang aja. Ya, dia mah siapa aja gitu. Mau April yang di posisi 1, kebetulan memang dia juga demen sama April, seneng. Walaupun misalkan Tasya di luar dari dugaan mereka pun tiba-tiba di posisi 1, ya dia harus terima. Gitu sih, itu menurut aku. Aku pikir ini sama sekali Indosiar tidak memberikan suntikan virtual gift ya enggak. Ini benar-benar pure dari orang luar yang jatuh cinta dengan sosok Tasya. Orang kalau udah jatuh cinta terhadap sosok guys, udah jatuh cinta terhadap pribadi seseorang, dia nggak mikir panjang. Mau dia mau dia suaranya enak kek, nggak enak kek, mau suaranya nggak gimana-gimana. Orang kalau udah demen sama figur seseorang, itu dia pasti akan berusaha memberikan yang terbaik. Gitu. Itu menurut aku. Menurut aku itu. Menurut aku ya. Jadi menurut aku sih Tasya tidak termasuk peserta yang ibaratnya yang dijagokan lah oleh Indosiar. Tiba-tiba yang pendukung lah yang membesarkan Tasya. Dan aku bilang, siapapun pendukungnya, silakan kalian mendukung idola kalian. Tapi yang tidak boleh bermain adalah orang TV sama juri, tidak boleh. Orang TV sama juri itu harus netral. Biarlah pendukung sama pendukung yang boleh bersikeras untuk mempertahankan idolanya gitu. Kalau Valen menurut apa? Kalau Valen, aku yakin Valen itu disupport sama Indosiar dan juga disupport sama
pendukungnya gitu. Dan aku setuju gitu. Ya kalau mau mendukung yang berkualitas. Mendukung kalau orang penyelenggara guys ya. Artinya gini, kalau penyelenggara memang mau mendukung, mendukunglah yang pantas. Mendukung yang pantas. Dan juga didukung hampir 50% penontonnya gitu. Dan aku pun juga mendukung, ibaratnya masuk akal gitu loh. Oh ya, kalau dia didukung sama TV masuk akal. Kenapa? Karena memang dia berkualitas gitu kan. Ada TV juga dia mendukung hanya sepihak karena demen figurnya, ya kan. Kalau karena dia mendukung mungkin cakepnya atau apanya, tapi dia lupa bahwa ini adalah lomba nyanyi. Lomba nyanyi harus selalu nyanyi yang diutamakan gitu, seperti itu. Kalau TV mendukung, rakyat mendukung, artinya kita solid. Artinya kita sehati gitu. Kan terkadang ada TV mendukung tapi penontonnya yang mendukung cuma 10%. Berarti tidak sehati gitu. Nah, karena dua-duanya sudah aku anggap bagus, Tasya bagus, Valen bagus. Ya udah sekarang yang menentukan virtual gift. Virtual gift itu dari masyarakat gitu. Makanya dari awal itu aku tekankan kalau lomba begini harus dari awal itu harus juri itu teliti. Disaringnya itu harus benar-benar teliti banget. Dari awal-awal episode nih, waktu babak penyisihan tuh, yang masih dari rumah ke studio sebelum disaring itu harus benar-benar disaring. Jangan lagi ada yang kekurangan ini, kekurangan itu. Harus dicari yang sempurna, benar-benar harus sempurna. Begitu 3 besar, orang udah nggak ribut soal kualitas lagi gitu. Jadi orang cuman ributnya, ayo kirim gitu. Kalau memang nggak goib minimal tunjukin wujudnya lebih, katanya. Biar nggak menggiring opini. Nah, aku bilang tadi, nggak semua orang kepengen tampil di publik, teman-teman. Kalau orang mau tampil di publik ada 2. Dia memang pengen eksis. Tapi ada orang nggak kepengen, guys. Kepengen nggak mau, dia nggak mau kelihatan. Dia nggak mau privasinya dilihat orang lain. Ada yang begitu, teman-teman. Ada, tapi nggak apa-apa teman-teman bertanya kayak begitu, nggak apa-apa. Aku ini cuma menjelaskan. Ada orang sedekah, nggak kepengen kelihatan mukanya. Tapi ada orang pengen sedekah, pengen disebutin namanya. Haji Ipul nyumbang kambing. Hamba Allah nyumbang sapi. Guys, ada begitu guys. Ada begitu guys. Gak usah virtual gift di masjid juga kadang-kadang. Hamba Allah aja. Aku gak mau. Gitu teman-teman. Tapi ada mau harus dikasih hajinya ya depannya ya. Mas kalau nggak dikasih hajinya ya. Itu teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada prasangka nggak apa-apa. Tapi tidak boleh menuduh. Dugaan, bahasanya dugaan. Tapi kita berasa kok teman-teman. Kalau ada permainan kita berasa. Kalau ada permainan itu kedengeran. Gak usah kalian, aku sendiri. Kalau ini ada permainan nih, aku berasa. Terus ada sifatnya memaksa juga ketahuan. Ini anak dipaksa banget untuk bertahan nih. Ini dipaksa banget nih untuk menang nih. Kelihatan teman-teman. Kelihatan. Gitu. Seperti itu teman. Makanya kalian tuh harus banyak
cari informasi yang banyak teman-teman. Jangan satu pintu, jangan satu arah. Jadi kalau kita mau mengulik sesuatu itu, ambil banyak referensi. Kalau aku lihat sih di dua besar ini udah bener-bener pure ya. Menurut aku pure. Menurut aku pure. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan yang nyawernya dia pengen dia mempromosikan diri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tapi aku ingatkan sekali lagi, nggak semuanya orang yang mau nyawer itu dia pengen diekspos pribadinya, ada teman-teman. Dan itu lumrah. Itu bukan hal yang tabu. Gitu, bukan hal yang tabu teman-teman. Bukan yang hal tabu gitu. Ya kayak kalian punya akun kan macam-macam ya. Akun TikTok kalian juga banyak macam-macam kan. Ada akun kedua, ada akun memang real kalian, ada kalian akunnya nggak mau kelihatan data pribadi kalian. Masa semuanya bisa jadi teman-teman, bisa jadi teman-teman, nggak mau. Ada orang yang nggak mau dia tuh terekspos pribadinya, dia malas gitu loh. Sebutan bahasanya apa ya? Introvert ya. Introvert. Kalian kan tahu netizen Indonesia itu hebat, bisa menelisik ini siapa-siapa gitu. Kalau semuanya kayak nggak wajar, bisa jadi nggak, masih wajar aja sih kalau aku gitu, masih wajar aja gitu. Kenapa kalian mempersoalkan itu? Kenapa ayo? Karena kalian masih meragukan kualitasnya Tasya. Jadi kalian akhirnya timbul kecurigaan. Coba kalau kalian menganggap Tasya tuh ibaratnya berkualitas, aku yakin kalian juga nggak bakal pernah mau cari tahu. Siapapun yang mau nyawer Tasya, pasti kalian udah, yang penting dia bagus gitu teman-teman. Karena ada ketidakpuasan kalian terhadap teknik nyanyinya Tasya gitu. Seperti itu teman-teman. Ada yang lebih bagus dari Tasya. Ya, karena apa? Yang membuat Tasya bertahan itu pertama apa? Salah langkah juri. Kalau menurut aku dari awal. Tapi sekali lagi mungkin udah rezekinya Tasya, dan Tasya juga bagus kalau menurut aku. Makanya kurang selektifnya penilaian juri. Jadi akhirnya begini gitu loh, orang meragukan yang masih bertahan gitu. Kayak dari awal tuh kita tuh juri lagi manual itu harus benar-benar selektif. Jangan karena cantiknya, jangan karena gantengnya, jangan karena koreonya. Ya, ini dulu, cari ini dulu. Suara dulu dicari di suara, dikumpulin suara-suara bagus, semua dikumpulin. Saya yakin nanti endingnya nggak begini gitu. Jadi karena ini sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur, ya udahlah kita ikhlas aja gitu, ikhlas dan kita support. Dua-duanya bagus kok menurut aku. Dua-duanya punya ciri khas. Tasya punya ciri khas, nilai jualnya juga ada. Valen apalagi, April apalagi. Tasya layak juara, layak. Cuman ini yang masih mempersoalkan Tasya itu karena pertama mungkin Tasya dangdutnya kurang klasik. Aku tahu karena kurang klasik gitu. Tapi sekali lagi, walaupun Tasya dia karakternya bukan dangdut klasik,
tapi dia itu punya vokal yang bagus, punya vokal yang baik. Gitu teman-teman. Iya, kalian tahu nggak penyanyi dangdut namanya Ira Suara? Ira Suara, Inul Daratista. Inul bukan klasik itu. DP juga bukan klasik. Kayak gitu. Dan akhirnya kita larinya ya ke selera, karena semua penonton nggak semua penonton demen vokal klasik, nggak semua penonton demen suara dangdut yang kepop-kepopan gitu. Dan ini dua-duanya punya karakter yang berbeda. Gitu. Rita Sugiarto klasik. Yang jelas dua-duanya bagus. Valen bagus dengan kualitasnya, Masya Allah, dengan klasiknya. Karena memang dangdut itu, ya dangdut itu sebenarnya ya, kalau unsur dasarnya itu dangdut itu Valen. Dangdut itu Valen, dangdut itu April, gitu. Dangdut itu Mila. Klasik ya. Klasik. Sekarang kan perkembangan zamannya beda. Sekarang perkembangan udah berbeda. Gitu. Ada orang gara-gara Tasya orang jadi demen dangdut. Karena unik, akhirnya dia pengen tahu dangdut apa lagi sih? Oh, ada lagi yang begini modelnya. Oh, model April. Jadi demen. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut aku, buanglah prasangka-prasangka buruk. Kita doakan saja semoga Valen menjadi penyanyi yang selalu bersinar, Tasya penyanyi yang selalu bersinar, April penyanyi yang selalu bersinar. Gak usah prasangka buruk ini yang ngirim siapa ini goib. Kalau menurut aku sih ini bukan goib ya. Gitu. Kalau goib itu sifatnya gini, memaksakan. Terus anaknya juga kagak bisa sama sekali dalam medan apapun. Kalau Tasya semua medan bisa. Cuman memang ada kekurangan. Gitu. Sama kata Tasya dengan April beda. Tujuannya sama dangdut. Cuman caranya yang berbeda, cara nyanyinya beda. April dengan khasnya dia klasiknya, ya kan, mendayu-dayu. Tasya dengan dangdut energiknya. Gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan. Tuh. Ya, semangat. Kalian jangan berantem. Dua-duanya adalah saudara kita. Dua-duanya adalah adik kita. Dua-duanya adalah anak bangsa yang mencoba memperkenalkan dangdut lebih luas lagi. Yang klasik tetap asik banget yang klasik itu. Karena itu awal mulanya dangdut seperti itu. Haji Rhoma Irama, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto. Coba antara Rita Sugiarto sama Elvi Sukaisi, beda kan? Dangdutnya Elvi begini, dangdutnya Bunda Rita begini. Gitu. Ya. Tasya Mantul keren banget. Valen juga sama, keren banget. Nah, kalian gak usah ribut-ribut. Ya. Jangan suka nyebar hoax kau butet. Semangat. Bukan cari aman, emang begitu kenyataannya. Kita kalau punya sesuatu yang untuk disampaikan, kita sampaikan biar orang ngerti.
ya kan? Kecuali memang ada keganjilan. Tapi kalau keganjilan itu dibuat-buat hanya karena kita nggak suka sama orang, itu nggak boleh. Tapi kalau ada keganjilan memang harus dikupas, silakan. Tapi kalau untuk kasusnya Tasya sama si Valen memang nggak ada keganjilan, itu semuanya natural terjadi. Karena apa? Efek orang gara-gara iba, awalnya itu iba ngelihat Tasya kagak ada yang nyawer. Ini kan awal mulanya dari kalian yang kasihan ya si Tasya nggak ada yang nyawer. Kasihan, sampai hostnya juga promoin, ayo anak sebagus ini nggak ada yang nyawer, ha? Sampai jurinya juga sama, ngebantu juga, Tasya anak berprestasi nggak ada yang nyawer. Dan Tasya nyawernya nggak enti-enti dicurigain. Capek deh, kata penonton Indosiar yang suka kelihatan kamera begini. Ini yang gitu itu sayang. Ini mohon maaf, aku bukannya bela Tasya, aku memang bercerita sesuai kronologi. Ini adalah efek dari doa kalian nih, dari doa kalian yang bilang ayo dong sabar Tasya dong, sabar Tasya dong, ayo support Tasya. Akhirnya orang hatinya tergugah. Oh iya ya, dia liatin si Tasya, dia buka si Tasya yang pengen apa, yang tampil di TikTok, dia dilihat, oh iya ini anak berpotensi. Udahlah, ntar gue kirim gitu. Terus dia kebablasan, dia lupa ngirim buat yang lain juga, lupa dia. Kirimin si Tasya. Padahal di situ juga ada yang bagus juga, ada Valen, ada April. Jadi dia fokusnya ke Tasya terus. Itu teman-teman. Makanya itulah pengaruhnya kehebatan jari bisa mempengaruhi orang. Benar. Awalnya bukan karena demen, karena bukan ngelihat Tasya nyanyi, mungkin karena dia kasihan. Terus ngeliat ibunya juga ikhlas. Lihat emaknya ikhlas, bapaknya ikhlas, ya emaknya ya diterima, dikasih syukur, nggak diterima nggak apa-apa gitu kan. Orang Indonesia tuh demen begitu teman-teman. Penonton Indonesia tuh demen begitu, yang kita merendah, yang kita tuh yang apa namanya ya, udah polos begitu teman-teman. Seperti itu. Itu sih kalau menurut aku asal muasalnya ya. Asal muasalnya Tasya itu sekarang banyak support tuh karena itu. Jadi udah nggak melihat nyanyi Tasya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Dia udah jatuh cinta. Fansnya Tasya ini udah jatuh cinta sama Tasya. Gitu. Tumben papi bijak. Aku memang dari dulu bijak. Aku tuh gitu. Kalau aku bilang jelek, aku bilang jelek. Aku nggak mau ngebohongin kalian, nggak mau. Aku tidak mau mengajak orang untuk bohong. Aku nggak mau. Aku bilang peserta ini kurang. Peserta ini artikulasinya nggak jelas. Ini kok nggak ditegor. Itu teman-teman. Aku nggak mau. Tuh. Terima kasih Lea. Gitu sayang. Tasya, Valen, April, penyanyi muda hebat. Sekali lagi, mereka itu stop karena terbentur dari virtual gift. Hah? Beda penjurian, beda hasil. Beda halnya secara manual ya teman-teman ya. Kalau manual bisa jadi bukan Tasya, bisa jadi yang lain. Tapi kalau virtual gift bisa Tasya, bisa Valen, gitu teman-teman. Memang kalau udah terbentur peraturan kita nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman.
nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah peraturan. Kita harus bisa menerima, ya udahlah, udah memang udah peraturannya begitu. Iya, udah sekarang kita support idola kita aja, support idola kita, terus kita nggak usah lagi yang namanya ngurusin peserta yang lain, mau dia yang nyawer siapa kek, mau nyawer hantu kek ya, mau yang nyawer nggak jelas namanya, udah biarin, kita nggak usah nengok ke dia gitu loh, udah kita nengok ke idola kita aja, udah gitu aja. Mau yang nyawer Raffi Ahmad kek, mau yang nyawer siapa gitu, itu hak dia, duit dia gitu loh, itu duit dia. Mau nyawer April, nyawer itu hak mereka, karena orang kalau udah demen susah guys. Orang kalau udah demen, seburuk apapun atau penampilannya kurang, yang kita idolakan, dia tetap cinta gitu ya. Kita Valen P, mantap. Kalau tidur lihat Bang Ipul jadi ngakak. Iya.